Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama Lause adalah Mila Nurbaiti. Lause berasal dari Kalimantan Barat, ibu kota Pontianak, dan tinggal di Kecamatan Kabupaten Sing. Ayo, siapa yang tahu Lause menggunakan motif baju apa? Iya, dari Kalimantan Barat. Hidup di dalam Engkau menyenangkan hati Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Tak kala keturunan Yakub, Yusuf masih berumur 17 tahun. Dia biasa mengembalakan kambing domba bersama saudaranya. Ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain, sebab Yusuf itulah yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf sangat sedih. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya lah mimpinya itu kepada Tampak kita saudara-saudaranya. sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka ayah Yusuf pun menegur Yusuf. Mimpi apa mimpimu itu, nak? Masakah ayah dan ibumu juga sujud menyembah kepada engkau, dan saudara-saudaramu juga menyembah kepada engkau? Pada suatu hari, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya ke Sikhem. Maka pergilah Yusuf menyusul saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Di situ saudara-saudaranya melihat Yusuf dari jauh dan mereka sudah bermufakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi saudaranya Ruben berkata kepada saudara yang lain, "Jangan kalian apa-apakan dia. Dia tidak boleh mati karena dia adalah anak kesayangan ayah kita." Yusuf berjalan. Saudara-saudaranya itu bertindak di luar rencananya Ruben. Pada waktu itu setelah tiba Yusuf di tempat saudara-saudaranya itu, mereka mulai mengejek Yusuf. "Wah, bagus juga jubahmu ya. Kamu dapat jubah yang lebih bagus dari kami. Coba lihat jubahnya. Dilepaskan jubah." Nah, dilepaskan jubahnya. Saudara-saudaranya buka jubahnya dan membuang Yusuf ke sumur yang kosong itu. Yusuf berteriak minta tolong kepada kakak-kakaknya, "Tolong kak, jangan itu kak. Saudara-saudaraku, kakak-kakakku tega memperlakukan aku seperti itu." Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tidak berteriak, Yusuf tidak memberontak, dia juga tidak melawan kakak-kakaknya. Tetapi dia hanya berdoa di dalam hati, "Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong ampunilah dosa-dosa kakakku. Apa yang mereka lakukan terhadap aku. Tuhan, berikan aku kesabaran." Itu doanya Yusuf. Dan ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong, yang dalam, dia berdoa di situ. Dan setelah itu, saudara-saudaranya berpikir, bagaimana
kalau kita jual Yusuf dan kita mendapatkan uang. Dan setelah itu, bajunya yang bagus itu kita lumuri dengan darah kambing. Dan setelah itu, kita kasih tahu ke ayah kalau Yusuf sudah mati diterkam oleh singa buas. Oh, ide yang bagus, yeay! Terus setelah itu, mereka melakukan rencana itu. Tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya. Anak ini dia bagus, penampilannya oke. Tidak apa-apa, saya beli saja dia. Nah, akhirnya saudara-saudara Yusuf menjual dia. Dibeli dengan harga 20 keping perak. Yusuf menangis di dalam hatinya. Mengapa mereka tega menjual aku? Saya tidak pernah menyakiti saudara-saudara saya. Tetapi mengapa kakak-kakak tega menjual saya? Karena Yusuf hanya berdoa kepada Tuhan, minta ampun semua apa yang kakak-kakak lakukan. Dia hanya berpikir, dia hanya mengikuti apa yang kakak-kakak lakukan. Abangnya yang bernama Ruben itu berlari menuju sumur yang kosong itu di tempat Yusuf dikurung. Dia melihat sudah kosong. Yusuf, di manakah engkau? Dia melihat sumur itu sudah kosong, adik-adik. Dan dia menangis, dia robekkan bajunya. Dan dia menangis, di mana saudaraku Yusuf? Apakah dia sudah mati? Ternyata dia tidak tahu rencana-rencana saudaranya yang lain yang sudah menjual Yusuf. Saudaranya yang lain sudah mencelupkan baju Yusuf ke dalam darah kambing. Dan setelah itu mereka pulang bersama-sama dan memberitahukan kabar yang begitu menyedihkan. Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas ayah. Ini bajunya. Lihat darahnya. Terus ayahnya menangis, merasa kehilangan sekali. Yusuf sudah berada di Mesir. Dia bekerja begitu giatnya. Dia menjadi kepercayaan Raja Firaun. Dan karena Yusuf cakap di dalam bekerja, dia juga jujur di dalam bekerja, dia juga anak yang baik. Akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Yusuf diberikan perintah untuk menguasai Mesir, terkhususnya di bagian makanan. Pada waktu itu terjadilah kelaparan yang hebat di Kanaan. Waktu itu Yusuf berada di Mesir dan ayah dan saudara-saudaranya berada di Kanaan. Saudara-saudara Yusuf, mereka mulai pergi ke Mesir dan membeli bahan makanan yang dijual di Mesir karena mereka sangat kelaparan pada waktu itu. Akhirnya Benyamin dan saudara-saudaranya pergi menggunakan unta, kuda, dan membawa karung yang kosong. Pada akhirnya tibalah mereka ke Mesir. Di situ Yusuf sudah menanti-nantikan kedatangan mereka. Dia melihat ternyata itu adik saya yang paling kecil yang sangat saya kasihi waktu itu. Dia kembali pergi ke kamarnya dan dia menangis. Nanti kalau mereka membeli gandum lagi, gandum mereka, karung mereka yang diisi oleh gandum, nanti uangnya dikembalikan lagi. Dan berilah satu piala simpan di dalam karung yang dimiliki oleh Benyamin. Tapi dia sangat
sangat mengasihi saudara-saudaranya dan dia sangat merindukan ayahnya. Pengawal, tolong kalian kejar mereka yang dari Kanaan itu, mereka yang membeli gandum. Periksa karung mereka dan lihat siapa di antara mereka yang ada menyimpan piala di karungnya. Dia harus ditahan dulu. Sekarang Benyamin tidak boleh pulang. Dia harus kami tahan dulu. Akhirnya ada seorang kakak yang langsung berlutut dan memohon kepada pengawal itu dan kepada Yusuf, tolong lepaskan adik kami. Dia tidak bersalah. Biarkanlah saya saja yang dihukum. Adik yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ Yusuf tahu kalau saudaranya sudah berubah. Tidak lagi membenci Yusuf. Saudaranya sudah berubah. Akhirnya Yusuf tidak tahan lagi. Akhirnya Yusuf mengungkapkan isi hatinya. Baiklah kalau begitu. Saya adalah Yusuf, saudara kalian yang pernah kalian jual waktu itu. Ya, saudara-saudaranya sangat ketakutan karena mereka melihat ternyata Yusuf masih hidup dan Yusuf adalah penguasa di Mesir. Mereka ketakutan adik-adik, jangan-jangan Yusuf menghukum mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak menghukum mereka, tetapi Yusuf memeluk mereka dan menangis sejadi-jadinya. Yusuf menangis bahwa aku sangat merindukan kalian. Sekarang bawalah ayah kemari, tinggallah bersamaku di Mesir. Aku akan menanggung kalian semua, istri kalian, anak kalian, dan ayah bawalah ke Mesir. Kalian akan hidup nyaman di sini. Bagaimana menurut adik-adik? Kalau kita diperlakukan tidak baik, apakah kita harus membalas dengan kejahatan juga? Mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan mengasihi orang tuanya meskipun dia menderita. Kita harus tetap mendoakan orang tua kita, mendoakan papa mama kita di dalam pekerjaannya, mendoakan keluarga, saudara, supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini Ibu mau mengajarkan tentang menghormati dan mengasihi saudara dan menghormati orang tua. Meskipun Yusuf menderita, dia tetap menghormati ayahnya. Siapa ya di sini yang mau selalu menghormati ayah dan ibunya? Angkat tangannya. Iya, kalau kita menghormati, kalau kita mengasihi saudara, pasti Tuhan akan memberkati. Pasti Tuhan akan memberikan kesuksesan dalam hidup kita. Seperti Yusuf yang sudah dijual, sudah dimasukkan ke dalam lubang sumur. Tetapi Yusuf tetap mengasihi saudaranya, sehingga Tuhan memberkati Yusuf. Kita berdoa dulu ya. Berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ampunilah kami agar kami dapat selalu diberikan hati yang mengasihi, hati yang mau mengampuni, hati yang selalu takut akan Tuhan. Ya Tuhan, seperti Yusuf yang selalu mengampuni saudaranya, mengampuni ayahnya, dan mengasihi saudaranya, sehingga Tuhan memberkati. Dan pagi hari ini kami juga mau diberkati Tuhan. Kami mau diberkati, diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, dan diberikan kesuksesan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Yeay. Siapa diberkati oleh Tuhan? Angkat tangannya dulu. Iya. Ibu mau tanya, siapa nama ayahnya Yusuf? Iya betul, Yakub. Dan ibu juga mau bertanya,
Mimpi yang pertama Yusuf adalah dia melihat apa? Ayo jawab. Ia melihat gandum yang diikat dan menyembah kepada gandum. Yusuf pintar. Yang ketiga, siapa nama saudara Yusuf yang paling bungsu? Benyamin. Yeay, pintar. Dan di manakah Yusuf menjadi penguasa? Ya, di Mesir. Apakah Yusuf membalas kejahatan saudaranya atau apakah Yusuf mendoakan mengampuni saudaranya? Mana jawaban yang betul? Mengampuni saudaranya. Siapa yang mau mengampuni? Siapa yang bersalah kepada kita dan mau mengampuni pada hari ini? Iya, mari kita mengampuni dan mari kita mendoakan orang tua kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan